Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, di segmen kali ini saya ingin mengulas sedikit, memberikan pandangan hukum, analisis saya terhadap kasus yang lagi viral saat ini, yaitu tentang penangkapan komika yang bernama Coki Pardede, ya, termasuk artis juga yang tergabung dalam Majelis Lucu Indonesia. Nah, Coki Pardede diketahui ditangkap beberapa waktu yang lalu. Saya ingin mengulas ada 7 fakta atas penangkapan komedian Coki Pardede ini. Kita bacakan ya di beritanya di sini. Dilansir di Detik News bahwa komika Coki Pardede ditangkap karena sabu. Ini 7 fakta yang diketahui, ya, menurut berita yang kita lansir. Pertama, komika Coki Pardede ditangkap di Tangerang oleh Satres Narkoba Polres Metro Tangerang di Cisau, Tangerang pada Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021. Dia ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, Coki Pardede ditangkap dengan bukti sabu. Komika Coki Pardede ditangkap dengan barang bukti sabu di rumahnya. Hal itu disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo. Yang ketiga, fakta yang lain adalah komika Coki Pardede pakai sabu dengan cara tak lazim. Nah, ini yang sangat menarik ya. Pertama, fakta diungkap kepolisian dari penangkapan komika Coki ini, hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi sabu itu dengan cara disuntik. Jadi selain ada BB 0,5 gram sabu, dia menggunakan cara sabu itu disuntik. Biasa kan dihisap tuh pakai bong, biasa seperti itu kan. Nah, yang ini dia menggunakan suntik. Nah, caranya seperti apa kita belum tahu ya. Yang jelas caranya itu tidak lazim digunakan oleh pengguna narkoba. Nah, yang keempat, Coki Pardede ditangkap bersama penyuplai narkoba. Jadi dia ditangkap juga ada temannya yang diduga penyuplai. Nah, komika Coki Pardede juga ditangkap yang keenam, ditangkap dalam pengaruh narkoba. Jadi masih ditangkap dalam keadaan pengaruh narkoba sabu tersebut, ya. Lalu komika Coki Pardede positif sabu. Jadi hasil urinnya diketahui bahwa hasil urin Coki Pardede adalah positif mengandung amfetamin. Lalu juga fakta terakhir adalah yang ketujuh, Coki Pardede ketagihan lagi. Pada saat ditangkap, dia masih dalam pengaruh narkoba. Sempat berhenti menggunakan narkoba tapi kecanduan lagi. Dia kecanduan, kata Pratomo dari pihak kepolisian. Demikian informasi terkait komika Coki Pardede. Dia dulu pernah berhenti, katanya begitu. Nah, yang mau saya bahas kali ini, kawan-kawan Lawyer on the Street, adalah fakta yang pertama, itu menggunakan sabu dengan cara tak lazim disuntik. Dan yang kedua, Coki Pardede ditangkap dalam keadaan pengaruh narkoba, ya. Kalau kita berbicara aturan regulasi, itu BB yang didapatkan kan 0,5 gram. Nah, kita di sini tidak ingin mendahului kepolisian untuk menyidik atau menyelidik kasus ini, tapi saya ingin berpandangan kepada pemirsa dan kawan-kawan Lawyer on the Street dimanapun Anda berada yang menonton ini, bahwa seharusnya Coki Pardede ini, apabila fakta yang terungkap seperti itu, bahwa dia masih terpengaruh dengan sabu yang digunakan ya pada saat ditangkap, berarti kan dia menggunakan masih ditangkap itu masih keadaan sesudah menggunakan, ya. Nah, apabila kita berkaca kepada pasal 127, pasal penggunaan narkoba di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, unsurnya adalah 1. Setiap penyalahguna. 2. Memperhatikan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
haruslah itu direhab, ya. Nah, siapakah pengguna gitu? Pengguna itu adalah di dalam undang-undang ini adalah pengguna itu adalah korban. Pengguna seharusnya dilindungi dan direhabilitasi kalau dia korban penyalahgunaan narkoba. Sesuai SEMA nomor 4 tahun 2010, alasan orang bisa direhabilitasi itu ada syarat khusus. Pertama, apabila dia tertangkap tangan. Kedua, barang bukti pemakaian 1 hari narkoba. Barang buktinya itu belum sampai larut ya harinya, masih 1 hari setelah itu atau sesudah dia menggunakan. Yang ketiga, positif narkoba, positif artinya urinnya itu positif. Yang keempat, sesuai SMA ini, surat keterangan dokter jiwa, psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim. Kelima, tidak ada bukti terlibat peredaran gelap narkotika. Nah, tidak adanya bukti peredaran gelap narkotika ini tentu yang tahu adalah BNN atau kepolisian ya, yang punya data lah. Jadi permasalahannya pasal 27 Undang-Undang Narkotika ini sering dikaitkan dengan pasal 112 ya. Nah, pasal 112 ini unsurnya itu ada persamaan unsur pokok dalam pasal 127 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Pertama, adanya unsur memiliki, unsur menyimpan, menguasai, membeli, menerima, membawa, mengangkut, mentransito. Unsur pokok dalam pasal tersebut ada persamaan dengan pasal 127 dan 112. Nah, artinya kalau melihat fakta, 7 fakta yang dilansir Detik News tadi, menurut analisa saya, harusnya Coki Pardede harus direhabilitasi dan tak perlu dihukum. Ya, tidak perlu dihukum. Karena kalau kita berkaca di SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penerapan di angka 2-nya, diktum 2, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A dan B Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut. Saya bacakan ya. Pertama, terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Nah, faktanya si Coki ditangkap masih dalam keadaan pengaruh memakai narkoba, ya, itu satu. Yang B, pada saat tertangkap tangan sesuai butir A ditentukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut. Kelompok metafetamin sabu 1 gram. 1 gram ya, 1 gram syaratnya ya. Nah, kalau kita kaji dengan fakta yang lain, BB yang tertangkap adalah 0,5 ya, 0,5 gram. Nah, itu di klasifikasinya kalau menurut saya masih masuk. Lalu surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Nah, fakta yang lain terhadap Coki Pardede adalah urinnya positif, ya kan? Positif, oke. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim itu. Lalu juga tadi tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan atau Coki Pardede terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jadi klasifikasinya harus terpenuhi, baru dia bisa direhabilitasi kawan-kawan lawyer industri. Nah, jadi untuk menjadi catatan, apabila kita melihat fakta-faktanya, saya melihat ini masih bisa dilakukan oleh penyidik nantinya. Seperti apa ke depan kita ikuti saja. Karena kalau berdasarkan kita membaca berita yang dilansir Detik News terkait 7 fakta tentang penangkapan sabu Coki Pardede, komedian salah satu member Majelis Lucu Indonesia, itu adalah dia paling menguatkan itu dia ditangkap masih ada pengaruh narkobanya, sama sabunya, amfetaminnya ya. Lalu juga BB-nya 0,5 gram. Alat yang ditangkap ada suntikan dan sabu tersebut. Nah, ini masih bisa lah menurut saya untuk
diinikan, tapi tergantung balik lagi kepada penyidiknya, gitu kawan-kawan Lawyer on the Street. Ya, semoga ini juga dapat menjadi pelajaran untuk kawan-kawan Lawyer on the Street dan siapapun pemirsa yang menonton di sana. Jangan sekali-kali kita menggunakan narkoba, bergaul dengan orang-orang yang pecandu segala macam, jauhi. Karena kita tidak tahu kapan naas kita tiba-tiba di waktu dan tempat yang salah. Jadi pergaulan itu sangat menentukan siapa kita. Hati-hati, kadang ada unsur kesengajaan orang mau menjebak kita. Jadi hati-hati sekali kita dalam pergaulan, agar kita tidak terjebak dengan undang-undang narkoba. Karena pasal per pasal narkoba ini sangat bahaya. Mudah sekali untuk bisa menjadikan orang tersangka dengan case seperti ini. Unsur memiliki saja, atau di tempat kejadian kita ada di situ. Ya, paling tidak kita diperiksa dulu. Begitu kan kalau Lawyer on the Street. Jadi begitu ya. Mungkin itu saja. Semoga yang menonton channel ini dapat memahami kemana arahnya tadi. Saya tidak menyimpulkan, tapi silahkan kalian simpulkan sendiri dengan fakta-fakta yang dilansir dari media massa dan media online. Terima kasih, salam Lawyer on the Street.